Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wanda di Wanda Channel TV. Jadi seperti inilah suasana para pedagang yang berjualan di trotoar. Kata kita orang, boleh saya tunjuk? Sini Bu, Coba naik Pak. Pak Siti di-shoot lah kita. Berdua aja. Baik Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan ziarah atau sejitur kota Mekah Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga ziarah kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan Allah mudahkan dan tidak ada halangan suatu apapun insyaAllah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Bismillahi tawakkalna tawakkalna ala Allah ala Allah la hawla la haula wala quwwata wala quwwata illa billah illa billah al-aliyyil azim. al-aliyyil azim. Bismillahilladzi Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru La yadurru ma'asmihi ma'asmihi syai'un say'un fil ardi fil ardi wala fis sama'i wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. wa huwa as-sami'ul alim. Subhanalladzi Subhanallazi sakhkhara lana sakhkhara hadha wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina wa inna lamunqalibun. lamunqalibun. Baik Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan ziarah atau sejitur. Tempat yang pertama nanti akan kita lihat adalah yang disebut dengan Jabal Thur ya. Jabal Thur. Kita mungkin semua sudah kenal dengan Jabal Thur atau yang disebut dengan Gua Thur Bapak Ibu ya. Ya. Di mana Jabal Thur adalah tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ingin hijrah ke kota Madinah. Jadi kita kemarin sudah sampai di kota Madinah Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, maka Bapak Ibu sekalian, pada suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Abu Thalib dan juga istri tercintanya Siti Khadijah, ketika itu wafat Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada lagi yang membela baginda Rasulullah dalam dakwahnya ya, dalam dakwahnya. Maka keadaan baginda Rasulullah berada di kota Mekah itu sedang tidak baik-baik saja, bahkan dalam keadaan buruk situasinya ya. Kaum musyrikin, ini musuh terbesar baginda Rasulullah adalah kaum musyrik Bapak Ibu sekalian. Orang-orang musyrikin ini adalah musuh yang terbesar. Kenapa? Karena orang musyrik ini mereka bertuhan, tapi yang disembahnya berhala.
dia mengakui akan adanya Tuhan, tapi yang disembahnya bukan Allah. Nah, ketika baginda Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka seketika itu mereka tidak menyukai baginda Rasulullah SAW, karena mereka mengatakan baginda Rasulullah membawa ajaran yang baru, membawa ajaran yang sesat, sehingga banyak orang-orang yang terpengaruh sehingga memeluk agama Islam, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika dua orang ini, yaitu pamannya Abu Talib dan istri tercinta Siti Khadijah, tidak ada lagi, Bapak Ibu sekalian, maka kaum musyrikin menggila-gila, ya. Keinginan kuat ingin membunuh baginda Rasulullah itu sangat kuat sekali, ya. Bersekutulah dengan sekutu-kutunya orang-orang kafir Quraisy ketika itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka dengan keadaan situasi yang tidak aman, Bapak Ibu sekalian, baginda Rasulullah mencoba yang pertama hijrah ke kota Taif, ya. Hijrah ke kota Taif, maka baginda Rasulullah tidak mendapatkan sambutan yang layak. Harapannya ketika ke Taif itu baginda Rasulullah mendapatkan sambutan, karena di sana itu negerinya negeri yang dingin, ya, hijau, subur tempatnya. Nah, maka mudah-mudahan dengan hadirnya di tempat yang hijau, di tempat yang subur, mungkin hati mereka itu adalah orang-orang yang lembut. Ternyata Bapak Ibu sekalian, 10 hari lamanya baginda Rasulullah berada di kota Taif. Nah, pergi ke kota Taif itu, Bapak Ibu sekalian, dengan berjalan kaki, ya, dengan berjalan kaki saja bersama sahabatnya bernama Zaid bin Harithah, ya. Nah, jadi berjalan kaki. Kalaulah kita gambarkan Taif itu, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih perjalanannya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam kalau naik bus. Bayangkan baginda Rasulullah berjalan kaki. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, sebelum baginda Rasulullah sampai ke Taif, ternyata orang-orang musyrikin ini udah duluan sampai, ya. Untuk apa? Untuk mempengaruhi masyarakat Taif agar nanti kalau ada datang dua orang yang ke sini untuk menyebarkan satu agama yang baru, maka jangan diterima. Itu adalah aliran sesat. Jadi orang-orang Taif ini lebih dulu didoktrin oleh kaum musyrikin ketika, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika baginda Rasulullah sampai kepada pemuka-pemuka Taif ketika itu, maka langsung saja ajaran baginda Rasulullah ditolak secara mentah-mentah. Bahkan bukan hanya ditolak, ya. Nah, kalau menolak saja tidak apa-apa kan. Nah, ini baginda Rasulullah sampai-sampai anak-anak yang kecil sekalipun mereka mengolok-olok baginda Rasulullah, mengucapkan kata-kata yang kasar, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, Muhammad gila. Itu yang mereka sampaikan kepada baginda Rasulullah. Bahkan diarak-arak baginda Rasulullah ketika itu, Bapak Ibu sekalian, keluar dari kota Taif. Nah, bahkan orang-orang Taif melempari baginda Rasulullah dengan batu, yang disampaikan dalam sejarah bahwasanya kaki-kaki baginda Rasulullah itu dalam keadaan berlumuran darah, ya. Karena ketika mereka melempar, maka Zaid bin Harithah langsung memeluk, ya, baginda Rasulullah SAW sehingga tidak terkena badan baginda Rasulullah. Sampai-sampai Zaid bin Harithah, Bapak Ibu sekalian, itu kepalanya berdarah, ya, kepalanya berdarah parah ketika itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka singkat cerita, karena waktunya singkat kita tidak bisa ceritakan panjang lebar, baginda Rasulullah pulang ke Mekah, Bapak Ibu sekalian, ya, pulang ke Mekah. Maka itulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sekarang ini kita berada di bulan Rajab. Nah, dalam sejarah disebutkan ini terjadi ikhtilaf tentang permasalahan Nabi di Isra dan di Mi'raj, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kaum musyrikin merasa gembira, merasa bahagia. Karena kenapa? Masyarakat Taif tidak mau menerima dakwahnya baginda Rasulullah, sehingga baginda Rasulullah ingin hijrah kembali ke kota Yathrib yang sekarang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Jadi sebelum disebut dengan Madinah Al-Munawwarah, maka kota tersebut yang kita kunjungi kemarin disebut dengan Yathrib, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kaum musyrikin, Bapak Ibu sekalian, mereka mufakat dan bermusyawarah bahwasanya pada suatu malam itu mereka ingin membunuh baginda Rasulullah. Bagaimanapun caranya, baginda Rasulullah pada malam tersebut harus, ya, ibarat kita harus meninggal, harus wafat, harus terbunuh lah begitu, ya, harus terbunuh. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mendengar berita tersebut, baginda Rasulullah rasanya tidak aman lagi berada di kota Mekah. Maka dipanggillah sahabatnya Sayyidina Abu Bakar untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika suatu malam baginda Rasulullah lebih dulu untuk keluar rumah bersama
musyrikin mengepung rumah baginda Rasulullah. Kemarin yang saya sebutkan Bapak Ibu ya, yang kita habis selesai umroh kemarin, kita melewati rumahnya baginda Rasulullah. Sekarang menjadi perpustakaan itu ya. Nah, kaum musyrikin mengepung ya, setelah dikepung, didobrak rumah baginda Rasulullah, masuk mereka ke dalam. Ternyata didapati baginda Rasulullah sudah tidak ada di rumahnya. Yang tidur ternyata di kasurnya baginda Rasulullah itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, yang menggantikan baginda Rasulullah ketika itu berada di rumah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin merasa tidak puas. Mereka mencari jejak-jejak baginda Rasulullah, kemana arahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, baginda Rasulullah bersembunyilah di gua Sur ini Bapak Ibu. Nah, orang-orang musyrik ini, mereka itu tidak bodoh ya. Mereka itu orang yang pintar Bapak Ibu sekalian. Mereka jahil karena mereka itu, yang mereka lakukan itu tidak masuk akal kalau gambaran manusia ya. Makanya mereka disebut jahiliyah. Mengapa dia? Masa buat patung dari roti ya kan, tiba-tiba habis disembah dimakan. Jadi jahiliyah mereka itu sesuatu yang dilakukan itu tidak masuk akal gitu ya, tidak masuk akal. Masa Tuhan dimakan, kan seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tercium juga aroma baginda Rasulullah itu menaiki Jabal Sur. Mereka sudah sampai Bapak Ibu sekalian di muka gua Sur itu ya. Akan tetapi biiznillah, atas izin Allah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan secepat mungkin ya, secepat kilat, ada sarang laba-laba di muka gua Jabal Sur itu Bapak Ibu sekalian ya. Di muka gua Sur itu ada sarang laba-laba dan juga burung merpati yang sedang bertelur. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, burung merpati ini mendapatkan keberkahannya sampai sekarang ya. Nah, coba bayangkan, hanya burung merpati aja kan yang ada di situ kan, tidak ada burung yang lain. Nah, ini jadi mendapatkan keberkahannya sepanjang masa burung merpati Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Nah, pernah menjadi sebagai tanda saksi dakwah baginda Rasulullah SAW. Nah, maka orang jahiliyah ini berpikir tidak akan mungkin baginda Rasulullah dan Abu Bakar itu ada di dalam ya, karena ada sarang laba-laba yang di muka gua Sur itu, kemudian ada merpati yang bertelur, mustahil kan begitu. Maka alhamdulillah atas pertolongan Allah, baginda Rasulullah SAW selamat bersama Sayyidina Abu Bakar Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih selama 3 hari baginda Rasulullah berada di gua Sur ya, berada di gua Sur. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada kisah menarik di gua Sur tersebut Bapak Ibu sekalian. Maka ketika baginda Rasulullah sudah mengalami kelelahan, capeklah istilahnya begitu ya, maka seketika itu baginda Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini sebelum menjadi mertuanya baginda Rasulullah, dia sebagai sahabat ya Bapak Ibu sekalian, sahabat baginda Rasulullah SAW. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sebelum baginda Rasulullah istirahat, Sayyidina Abu Bakar melihat-lihat di sekeliling goa, yang memang goa itu cukup untuk 2 orang saja ya. Dilihat sekeliling goa, ada lubang, ditutuplah dengan kain. Sayyidina Abu Bakar, ada lubang, ditutup. Maka ada satu lubang yang tak cukup lagi kainnya untuk Sayyidina Abu Bakar menutup lubang tersebut. Maka dia tutup dengan kakinya Bapak Ibu sekalian, ditutupnya dengan telapak kakinya lubang tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, ketika baginda Rasulullah sedang tertidur lelap ya, maka Sayyidina Abu Bakar tidak berani untuk membangunkan baginda Rasulullah. Maka tiba-tiba ada seekor ular yang menggigit telapak kakinya Sayyidina Abu Bakar. Ular ini ular yang berbisa. Kalau ibarat kita sekarang ular apa? Ular kobra lah ya. Ini bisanya yang luar biasa, yang cepat masuk ke seluruh tubuh kita. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Sayyidina Abu Bakar kakinya digigit oleh ular tersebut, Sayyidina Abu Bakar tidak ada membangunkan baginda Rasulullah. Padahal Sayyidina Abu Bakar mengalami sakit yang begitu kuat ya. Maka saking tidak tahan yang menahan sakit tersebut, terteteslah air matanya Sayyidina Abu Bakar ke pipi baginda Rasulullah SAW. Maka seketika itu baginda Rasulullah terbangun dan mendapati Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan pucat sepucat-pucatnya Bapak Ibu sekalian. Maka bertanyalah baginda Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar,
kenapa engkau begitu pucat? Ternyata barulah bercerita bahwasanya di lubang tersebut ada seekor ular yang menggigit. Bahkan Bapak Ibu sekalian, sudah tergigit itu Sayyidina Abu Bakar tidak menjauhkan kakinya dari lubang tersebut. Bayangkan, ini perjuangan Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Belum apa-apa lagi pengorbanan kita. Bahkan sudah digigit sekalipun, kalau kita jangankan itu, belum jumpa ular itu aja lari kita kan, belum digigit lagi. Ini sudah digigit, kakinya tetap bertahan, tidak menjauh sekalipun. Kenapa? Kalau seandainya dia buka, kekhawatiran yang mungkin Rasulullah juga akan digigit, kan begitu. Nah, inilah perjuangan salah satunya sahabat baginda Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan mutar guys, kita lihat di atas sana adalah Jabal Sur, atau di tengah-tengahnya ada satu gua yang disebut dengan gua Sur. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu mukjizat baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu bisa berbicara dengan hewan, ya. Bisa berbicara dengan tumbuhan. Nah, karena memang ada riwayat yang menyatakan bahwasanya ada satu pohon kurma yang menangis, ya, menangis karena kekhawatirannya tidak bisa bersama baginda Rasulullah. Maka kisahnya, ini kisahnya Bapak Ibu sekalian, ya, pohon kurma tersebut sampai sekarang masih hidup, ya. Yang awalnya sudah terdeteksi mati, sekarang kurma itu masih hidup dan panjang, ya. Nah, ini, tapi mukjizat Rasulullah salah satunya adalah bisa berbicara dengan hewan. Baik, kita turun sejenak, nanti akan kita lanjutkan kisah Bapak Ibu sekalian. Kita sini hanya foto-foto sebentar saja, ya. Jadi di ujung kita itu adalah Bukit Jabal Sur, tempat bersembunyi Rasulullah SAW. Yang sedikit aja kesini aja udah kalian berdua. saongok bahasa kita kan. Nah, sesak napas kita. Apalagi baginda Rasulullah. Nah, bahkan ibu-ibu sekalian, ya, dalam riwayat ini ada beberapa riwayat sebenarnya. Salah satu riwayat yang masyhur, ya, menyebutkan Rasulullah itu berada 3 hari selama di Jabal Sur. Dan yang mengantarkan makanan ke Jabal Sur itu siapa kira-kira ibu sekalian? Ternyata seorang perempuan. Nah, ya, seorang perempuan ibu-ibu sekalian. Nah, sanggup tak kira-kira ibu-ibu daki setinggi itu? Itu nampaknya aja itu pendek itu. Kalau kita daki tinggi, ya. Nah, ternyata yang mengantarkan makanan, ya Bapak Ibu, kurang lebih selama 3 hari beliau di sana adalah Siti Fatimah, yaitu anaknya baginda Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan cerita yang Bapak Ibu sekalian. Nah, seketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada seekor ular tersebut, "Kenapa engkau menggigit kaki sahabatku ini?" Ya. Kenapa engkau menggigit kaki sahabatku ini? Baik Bapak Ibu. Nah, sebelum baginda Rasulullah berdialog dengan ular tersebut, maka Bapak Ibu sekalian, baginda Rasulullah mengambil air liurnya. Nah, ini salah satu mukjizatnya baginda Rasulullah. Diambilnya air liur baginda Rasulullah, kemudian dioleskan kepada yang bekas tergigit ular tadi, maka seketika itu Sayyidina Abu Bakar sembuh Bapak Ibu sekalian. Insyaallah, ya. Ini mukjizat baginda Rasulullah. Maka bertanya baginda Rasulullah kepada ular tersebut, "Kenapa engkau menggigit sahabatku Sayyidina Abu Bakar?" Maka ular itu menjawab sekalian, "Bagaimana mungkin aku ribuan tahun lamanya untuk menunggu seorang kekasih Allah, yang mana ketika aku bertanya kepada Allah apa nanti yang akan menyebabkan aku ini masuk surga, maka ketika engkau bisa melihat saja mukanya baginda Rasulullah, wujudnya baginda Rasulullah SAW, maka engkau akan masuk surga." Maka itulah ular ini ribuan tahun menunggu Bapak Ibu sekalian, untuk menunggu-nunggu, ya. Karena akan digambarkan memang bahwasanya Rasulullah itu akan menuju ke jabal tersebut. Sebenarnya bukan sebuah keinginan baginda Rasulullah. Ini sudah memang Allah yang mengatur semua Bapak Ibu sekalian. Maka jangan ada kita ini ragu-ragu dengan Allah, ya.
percaya kita kepada Allah. Bapak Ibu sampai ke sini bukan karena uang yang puluhan juta, tidak. Ya, sampai ke sini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kuatkanlah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nanti insyaallah yang akan menyelamatkan kita baik di alam kubur maupun di akhirat. Maka kata Allah tersebut, ketika aku bisa melihat wujud kekasih Allah, engkau ya baginda Rasulullah, maka pasti aku akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun lamanya ular tersebut menunggu sekalian. Bagaimana mungkin ada orang yang menghalangi wajahku untuk melihatmu Rasulullah? Ya, maka ular itu tidak ada bermaksud untuk menyakiti Sayyidina Abu Bakar, tidak. Ya, dan memang sudah tahu bahwasanya ketika dipatuk pun tidak ada masalah kan. Nah, bisa diobati oleh baginda Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu salah satu kisah yang masyhur yang juga diceritakan oleh guru-guru kita Bapak Ibu sekalian, peristiwa yang terjadi di Jabal Tur. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 3 hari lamanya maka baginda Rasulullah barulah ya menuju ke kota Madinah dan diikuti beserta rombongan. Jadi sebelum rombongan itu berangkat bersama baginda Rasulullah terlebih dahulu untuk berangkat menuju ke sana Bapak Ibu sekalian.